Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Rio di Rian Rio Official. Kali ini dalam acara masih tentang pendampingan individu dalam program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya sudah ada di SDN Catragali 2 bersama CGP saya, Pak Ustadz Incar. Alhamdulillah Pak Rian, terima kasih atas kunjungannya. Pendampingan kali ini mudah-mudahan menjadikan sesuatu yang dapat memanjangkan silaturahmi, dan pendampingan ini banyak manfaat bagi saya khususnya barangkali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa saya hadir di sini. Terima kasih ya, Mancar. Ya, sudah terasa kita sudah sebulan ya. Alhamdulillah, bulan ini namanya, tapi nggak terasa juga pengalamannya banyak. Iya. Terutama pengalaman dari pendampingan Pak Rian melalui WA, melalui WhatsApp, melalui Gimit, dan melalui obrolan-obrolan dengan ringan. Alhamdulillah. Sekarang ini yang proses ini ya, yang formalnya. Biasanya kan kemarin non formal ya. Ya, kita di pendampingan kali ini kita akan seperti yang kemarin saya udah ngirim tentang anket ya, untuk guru, siswa, dan kepala sekolah terkait feedback tentang Bapak. Dan untuk balik juga nanti kita akan ngobrol juga tentang biasa refleksi 1 bulan sebelumnya ya. Nah, kita mulai saja dulu Pak. Dari mulai awal seperti biasa kita review flashback apa saja yang sudah Pancar lakukan proses perjalanan 1 bulan ke belakang Pak. Alhamdulillah Pak Rian, sejak pendampingan 0 kemudian nyambung ke pendampingan sekarang pendampingan 1, banyak manfaat yang didapatkan oleh saya sebagai CGP itu dari Pancar. Pertama tentang pemahaman pemanfaatan dari LMS. Kita dari awal flashback dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian kita memahami tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, sampai sekarang memahami tentang visi guru penggerak gitu. Kemudian ada lagi yang tidak bisa dilupakan adalah tentang lokakarya. Lokakarya 1. Kemudian yang kemarin itu adalah lokakarya non, banyak manfaat. Dan yang ketiganya adalah sosialisasi pendampingan yang telah diberikan oleh Pak Rian, kemudian sosialisasikan lagi kepada rekan guru yang ada di SDN Catragali 2 ini. Kemudian sekarang pendampingan, dan tak lupa Pak Rian ada kolaborasi di situ, kolaborasi di Gimit, kolaborasi di WhatsApp, guru kolaborasi di WA, kemudian kalau kolaborasi di luringnya seperti ini dengan guru-guru. Alhamdulillah dengan hangat dan mereka menerima. Itu kan ya. Ya, setelah ini apa rencana tindak lanjut sebelum pendampingan kemarin Pak? Rencana tindak lanjut ke depan barangkali setelah kita memahami dari pemikiran filosofi, kemudian nilai dan peran dan visi. Nah, itu rencananya adalah menumbuhkan peserta didik menjadi sosok yang beriman, berakhlak, kemudian berpihak kepada murid, mandiri, berkreasi, dan berinovasi. Tentunya di sini barangkali harus ada kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya, dan tak lupa kolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah yang dia memberikan kebijakan kepada CGP untuk melanjutkan, menata, dan menertibkan apa yang telah kita lakukan, dipelajari di LMS, dipelajari melalui fasil, dan melalui arahan-arahan dari pendampingan tersebut, sehingga nanti kesananya akan lancar insya Allah begitu. Jadi kata kuncinya adalah membuka diri, menerima hal-hal yang baru dan wawasan yang baru untuk kemajuan pendidikan terkhusus di SDN Catragali 2 ini Pak. Jadi itu yang setelah kemarin pendampingan ke Sendana Pak ya. Sekarang pendampingan selama dan 1 bulan ini Pak, capaian apa yang sudah Bapak raih dari setelah pendampingan dan karya 1 kemarin Pak? Alhamdulillah
capaian yang didapat varian pertama, capaian melalui atau yang didapatkan itu adalah ilmu pemahaman secara teoritis yang ada di LMS. Sudah saya katakan mengenai merdeka belajar, kemudian pemikiran filosofi Gajah Dewantara, kemudian kita mengetahui tentang nilai dan peran guru penggerak, dan akhirnya kita digiring untuk membuat visi dari guru penggerak. Dan setelah saya baca-baca nih, tapi belum saya laksanakan, baru melihat-lihat, itu nanti akan dibawa ke arah mengenai manajemen perubahan-perubahan positif. Jadi kita nanti insya Allah mungkin mudah-mudahan akan diboyong, diarahkan kepada budaya positif gitu. Alhamdulillah sudah banyak yang mulai jawaban ini setelah basicnya sudah ditanamkan, mulai bergerak Pak ya. Ya, mulai bergerak seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rian. Ya, alhamdulillah. Terus bahas feedback yang kemarin dari kepala sekolah Pak ya. Iya. Apa yang kepala sekolah sudah lihat dari Bapak hasil kemarin dari kuesioner ya Pak? Ya, alhamdulillah yang beliau merasa bahagia dan merasa senang sekali ketika setelah saya paparkan uraian melalui lobby kolaborasi dengan guru-guru, kemudian pembelajaran yang diteknikkan, dan dia sendiri melihat proses pembelajaran yang katanya sangat menyenangkan. Kemudian ada upaya-upaya penumbuhan inspirasi dan motivasi baru terhadap pembelajaran di kelas. Ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari hasil kolaborasi. Dan itu pun bukan berarti hasil kolaborasi yang ditekankan oleh saya harus begitu. Tapi saya memberikan ide, saya memberikan peluang, mereka lah yang membuka diri dan mengembangkan secara pribadi masing-masing dengan keadaan yang tidak tertekan sama sekali. Alhamdulillah, sudah perubahan Pak ya. Alhamdulillah. Ini mungkin berkat dari hasil komunikasi aktif Varian dengan saya, baik melalui WA maupun melalui obrolan singkat dan ringan seperti ini akan membuahkan motivasi, inspirasi pembelajaran ke depan bagi saya sebagai CGP. Terima kasih Varian atas dari kuesioner yang kemarin dibahas oleh Bapak dengan kepala sekolah, ada hal-hal yang saran atau tanggapannya untuk peningkatan ke depannya Pak? Iya, hal-hal atau saran yang baik bagi kepala sekolah untuk saya sebagai CGP dan bagi guru-guru yang lainnya untuk saya sebagai CGP, ini hal yang memang tidak diragukan lagi katanya Pancar. Untuk ke depan tolong jaga keistiqomahannya, kemudian pertahankan rasa silaturahminya untuk berkolaborasi, karena mereka dan saya, menurut mereka, kata guru-guru, bahwa mereka merasa berkontribusi baik dan merasa dituntun dan menuntun. Ya, artinya dituntun ya karena digagasi oleh seorang CGP, kemudian menuntun karena mereka merasa tergerak, termotivasi untuk menggerakkan guru-guru yang lainnya. Jadi tidak pakem, tidak istilahnya tidak monoton. Justru di sini ada dinamisasi yang mana antara guru dengan guru yang lainnya saling melengkapi, bukan saling menyalahkan, tapi saling berbuat untuk kebaikan murid, sehingga tercapai keberpihakan kita terhadap siswa atau anak gitu. Digotong oleh bersama, gotong royong ya, gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Dan mandiri juga, bukan berarti hilang kemandirian, justru dari kumpulan kemandirian itu akan bekerja sama dan sama-sama bekerja, dan akhirnya timbul kreativitas, kemudian inovasi, dan di situ ada daya nalar yang kritisnya luar biasa. Artinya tidak didorong oleh yang lain untuk melakukan sesuatu, tapi atas dasar sendirilah dari masing-masing guru itu untuk membuat kreasi dan inovasinya begitu. Sudah dijawab sebenarnya pertanyaan saya terhadap guru juga. Alhamdulillah. Sekarang tadi udah pas sekolah guru, sekarang tanggapan dari murid
Ya. Pancar ya. Ya. Bagaimana tanggapan dari murid Pancar terkait dengan proses pembelajaran yang aslinya tahu Bapak yang berlandaskan pemikiran KHD, Pak? Ya, kata mereka ini bukan basa-basi, katanya Pancar riang sekali, bergembira sekali, berbahagia sekali atas pelajaran yang didapatkan dari Pancar, katanya. Kenapa? Karena yang sekarang lain daripada yang dulu. Kalau dulu biasanya belajar itu monoton. Nah, sekarang ada permainan, sedikit permainan. Kemudian mereka nagih lagi Pancar, ingin game lagi yang lain, kasih lagi. Mudah sekali dan dapat diakses dengan luar biasa. Murah meriah. Contohnya dengan pembelajaran melalui permainan congkak, gitu kan? Di situ kan ada misi-misi untuk membuat strategi agar dirinya tidak kalah. Itu ada sistem matematikanya, pembelajaran matematikanya, kemudian ada daya nalar kritisnya, gitu, bagaimana supaya tidak kalah dan sebagainya. Kemudian bermain galak, kastik, itu kan memicu dirinya untuk berbuat senang, terdidik, kemudian mengolah diri untuk berinovasi dan berkreasi, sehingga dia dalam belajarnya pun tidak gundah, tidak gelisah, berkeinginan untuk merindukan sesuatu yang memang sesuatu itu istilahnya tersirat dalam hatinya, aduh merasa enak, enjoy, nyaman dan seger. Jadi seakan-akan kalaupun misalnya pembelajarannya sudah selesai, dia meminati sekali lagi, ingin kembali rindu, ingin belajar lagi. Pancar ingin belajar lagi, dan mungkin waktu pun tanpa terasa, gitu, waktu pun tanpa terasa. Apalagi ya kalau beda halnya belajar dengan keinginan dan perasaan yang menyejukkan, menyamankan, dengan belajar yang gelisah. Itu perasaan sedikit pun akan merasa lama. Kalau dirasakan memang itu sesuatu yang menggelisahkan. Tapi kalau mengenakan, menyamankan, dan istilahnya dia sendiri bahkan mengeksplor pada yang lain, menawarkan, ayo orang bareng-bareng, katanya, sambil bermain. Jadi belajar sambil bermain, gitu. Itu sesuai dengan ini juga kan, pemikiran dari KHD bahwa belajar itu adalah bermain, gitu. Alhamdulillah sudah ada nyata yang diterima oleh siswa kita ya, alhamdulillah. Dan tadi harapannya terus dilanjutkan lagi ya, harapannya terus dilanjutkan lagi, menginginkan seperti itu lagi. Alhamdulillah. Sekarang kita akan ngobrol tentang tantangan penerapan aksi nyata, Pak ya. Dari rekan sejawat, dan apakah ada tantangan dari Bapak untuk penerapan KHD ini? Karena begini, varian yang namanya sesuatu yang baru mesti ada tantangan. Kenapa dikatakan seperti itu? Seperti ketika kita mengenal, saya sendiri mengenal KHD. Di awal tatarannya itu karena memang merasa baru dan memang kita tahunya hanya kulitnya saja, bahwa KHD itu hanya tataran sebagai tokoh pahlawan pendidikan nasional, tanpa tahu di dalamnya seperti apa. Tetapi setelah kita mengadakan pemahaman, kemudian mengetahui dan menjiwai, akhirnya ingin melaksanakan apa yang ada di dalam KHD itu sebenarnya, pemikiran apa. Nah, setelah saya berikan kepada guru-guru, ternyata dia memahami sama seperti saya. Pasti itu juga, gitu. Pasti tuturi handayani, gitu. Kemudian ya sekitaran pahlawan pendidikan nasional, hanya tok seperti itu. Ternyata setelah diterangkan, dipaparkan, mereka berminat dan terinspirasi. Oh, ada kan di KHD itu ada pendidikan dan pengajaran menuntun. Kemudian ada pendidikan dan pengajaran bagaimana berbudi, kemudian bermain, kemudian bagaimana guru itu seperti layaknya petani dan tukang kebun yang senantiasa mengurus lahannya, mengurus tanahnya, mengurus anak didiknya, gitu. Seperti memang anak didik itu kata-kata kebunnya, begitu. Kemudian ia ceritakan kepada mereka, akhirnya awal-awal dari bahkan ada yang menolak, dan pasti itu saja, gitu. Ternyata ada semacam intan di dalamnya, ada emas di dalamnya. Bukan saja
KHD dipandang sebagai pahlawan nasional, tapi KHD dipandang sebagai guru yang digugu dan ditiru oleh kita semua. Apalagi kan KHD itu adalah orang Indonesia asli gitu, yang sepatutnya sebelum kepada yang lain mendingan kepada bangsanya sendiri gitu ya. Akhirnya mereka menerima dan memang mudah dipahami. Kemudian mereka mengeksplor sendiri, oh beginilah KHD, searching varian ya di Google, oh ini KHD, ini sama dengan guru penggerak, ya guru penggerak seperti saya seperti ini, pendampingnya ya ini seperti ini, fasilitatornya ini juga instruktur seperti ini, semuanya pada mengamalkan KHD. Akhirnya KHD bukan saja dikenal di tataran jilid, tapi KHD dikenal di tataran pelaksanaan di dalam suasana pembelajaran kehidupan di kelas gitu, di masing-masing guru gitu Pak. Alhamdulillah, jadi sudah mulai terima itu. Iya, Gimana perasaan awalnya tantangan? Perasaannya gimana setelah ada penerimaan dari guru-guru? Ya, saya sebagai manusia itu manusiawi sekali, yang tadinya di awal ada tantangan bahkan mungkin cuek-cuek saja, sekarang berbalik ala 180 derajat dari perasaan yang dingin-dingin, malah sekarang mereka itu ingin sekali bagaimana saya mengikuti CGP ini, bahkan saya ingin daftar katanya. Seperti tadi kan barusan saya saja ada tawaran dari ibu-ibu kita, Pancar kita makan saja kan, merupakan apresiasi respon yang baik buat kita, walaupun di awal kan kita perjuangannya memang penuh. Bagaimana menghadapi tantangan yang berisiko gitu, menurut saya berisiko. Artinya kalau tidak dipahami oleh rekan guru, barangkali ini akan menjadikan suatu momen yang memang menghalangi kita. Tapi ketika ada respon dari mereka, melalui telepon, melalui bicara dengan apa adanya, dia langsung respon. Varian akan kesini, kemudian ada pendampingan seperti ini nih, ininya mereka respon sekali. Oh iya terima kasih, bahkan mereka mendukung dan mendoakan varian. Mudah-mudahan semuanya sukses, berjalan lancar dan berada yang khusus mungkin berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung ke ini ya, ada yang masuk sih. Bagaimana Pak ya, kita mulai ke instrumen proses pendampingan Pak. Kita tadi tentang refleksi kita di Kuisanet. Sekarang kita ngobrol saya bagaimana tanggapan murid Bapak memposisikan bagaimana Pancar memposisikan murid Bapak dalam ekosistem belajar. Ya, yang namanya memposisikan kan perlu ketertiban. Artinya bagaimana tertibnya, bagaimana nyamannya sang siswa untuk belajar dengan enjoy, dengan nyaman dan nikmat. Dan memposisikan diri juga sebagai guru atau sebagai CGP, di mana CGP ini harus bisa menerapkan nilai-nilai ruh dari nilai dan peran CGP, dan bisa menerapkan dari profil pelajar Pancasila. Apa ruh, nilai, dan peran dari CGP? Yang pertama, kalau singkatan saya itu udah saya katakan kemarin Mr. Kim ya. M-nya itu adalah mandiri, R-nya berefleksi, kemudian K-nya itu adalah kreatif, I-nya inovatif, kemudian B-nya selalu berpihak pada siswa. Nah, di sini yang harus dilingkari, yang harus digarisbawahi, bahwa kita belajar itu harus berpihak kepada siswa. Artinya siswa harus diposisikan, dituntun, dan kita sebagai gurunya adalah menuntun. Artinya kita mengetahui keadaan siswa, karakter siswa, kemudian keinginan siswa, bahkan mungkin pelajaran yang disuguhkannya jangan merasa menekan siswa. Artinya siswa harus merasa enjoy, merasa bebas berkreasi, dan bebas berinovasi. Akhirnya jiwa kritisnya lumayan akan terangkat dan terungkap.
gitu. Tidak seperti kalau misalnya ada tekanan, apalagi misalnya keadaan siswa yang serba disalahkan oleh gurunya, lain lagi dia akan merasa takut dan keinginannya pun punah hilang. Kenapa? Dengan Pak Encar yang tadinya galak seperti itu, saya nggak mau lagi belajar kan seperti itu. Tapi dengan kita ramah anak, kemudian anak merasa tersayangi, bukan tersaingi gitu, tersayangi, akibatnya dia mengeluarkan kasih sayangnya kepada kita. Mereka sebagai anak didik, ya anak sebagai anak, artinya merasa bapak kepada bapaknya. Mereka mencurahkan segala pengetahuannya, mencurahkan segala keinginannya untuk hal-hal yang baik menurut mereka, versi anak dengan leluhunya begitu. Alhamdulillah. Apa saja upaya Bapak, ya, dan juga punya teknik-teknik ya yang Bapak Panca lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa dan kasa dari murid Bapak? Ada teknik khusus mungkin Pak? Ada sebenarnya varian yang teknik itu sebetulnya tidak, istilahnya tidak secara teoritis, tapi teknik itu timbul dari perasaan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ketika kita belajar mengajar kepada anak, di situ timbul. Karena anak misalnya kenakalannya sampai seperti ini, kita berpikir, berkreasi, berefleksi bagaimana caranya anak supaya tidak nakal. Karena anak misalnya banyak yang di dalam pembelajarannya itu merasa gundah dan gelisah, kita merasakan sendiri mereka merasa gundah dan gelisah. Kita juga harus tepuk seliro. Bagaimana caranya agar kita belajar pun merasa enak gitu. Bagaimana kita memikirkan ketika kita kecil dulu gitu, ketika kecil dulu gitu kan. Sering dibayang-bayangi oleh rasa takut gurunya yang galak, gurunya yang killer gitu, gurunya yang. Nah, tip yang saya berikan kepada anak agar anak enjoy dalam belajar itu terinspirasi kepada nama saya sendiri, gitu kan, saran-saran gitu ya. Itu pembelajaran harus enjoy dan lancar, gitu ya. Harus enjoy dan lancar. Itu saja pemikiran awalnya gitu. Apapun anak harus merasa enjoy di dalam belajar. Insya Allah kalau sudah merasa enjoy, merasa enak, insya Allah hal apapun yang sulit akan lancar. Jadi untuk menciptakannya dengan enjoy dan lancar ya. Itu terinspirasi juga kan di dalam pemikiran ada juga. Kenapa dikatakan enjoy? Karena harus menuntun. Menuntun itu kan harus enjoy, tidak merasa dipaksa. Harus ada kreasi dan inovasi yang datang dari dirinya sendiri. Ya. Ada respon dari, pasti kan ada respon dari siswa Pak ya? Ya. Bagaimana cara Pak merespon umpan balik dari siswa Pak? Ya. Paham betul apa yang ditanyakan oleh Varian. Memang respon kita kepada anak itu variasi. Ada yang anak responnya harus dilus gitu kan. Ada anak yang direspon oleh kita itu harus melalui reward gitu, harus melalui hadiah. Ada juga melalui acungan jempol gitu kan. Ada juga yang melalui dengan apa istilahnya pujian luar biasa, semangat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada yang begitu, jadi mereka jingkrak, alhamdulillah. Ada juga yang semacam melalui emo begitu ya, ketika kita belajar di Jimit atau di daring, emonya cukup dengan senyum atau dengan tanda jempol atau mungkin dengan hal-hal lainnya yang sekiranya mereka itu terpikat gitu, terpikat dengan pujian kita. Itu murah meriah sekali Pak. Gak usah kita memberikan sesuatu yang mahal, dengan pujian juga dia dapat bergerak sendiri gitu kan ya. Kemudian apa yang Bapak lakukan berdasarkan tindak lanjut dari umpan balik siswa itu? Ya, yang kita lakukan adalah meneruskan, melatih, mencoba bagaimana mengulang kembali hal-hal yang kemarin dilaksanakan, kemudian cari hal yang baru. Begitu saja terus, sering berlatih, sering merefleksi, sering kita mengadakan satu evaluasi tentang keberhasilan kita setelah kita action gitu. Tapi di sini bukan mencari kesalahan,
mencari kesalahan orang lain, bukan mencari kesalahan diri, bukan, tapi bagaimana mengupayakan diri untuk membuat lebih yang positif kepada siswa, pada guru, kepada kepala sekolah, komite, dan kepada orang tua siswa, sehingga mereka semua adalah mitra dari kita dan kita mendapat pemetaan kekuatan. Ya, yang bersatu kekuatan itu menempuh sesuatu yang menjadi gagasan yang baru untuk pendidikan. Jadi pendidikan mentransformasi diri dari peluang kita berkolaborasi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, dengan siswa, dengan komite, dan dengan orang tua, sehingga mewujud suatu kekuatan. Yang kekuatan itu handal. Artinya kekuatan itu tidak bisa dijatuhkan oleh seseorang, karena kekuatan itu oleh dan dari mereka, begitu. Kekuatan apa? Itu kekuatan termotivasi untuk mengadakan perubahan di dalam pendidikan, gitu. Ya, ini jadi suatu memang kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk melaksanakan ruh dari CGP ini melalui nilai dan peran CGP yang saya dapat dari Parian, dari LMS, dan dari Pasil, dan terkhusus dari instruktur yang telah sama-sama kemarin dengar itu. Ya, alhamdulillah sudah selesai terakhir lagi nih. Alhamdulillah. Kita refleksi dari proses pendampingan kita, Pak, dari apa yang menarik, apa ada ide baru yang didapat dari obrolan kita ini, Pak, dari awal sampai akhir ini. Menurut Bapak, apa yang menarik dan apa ide yang baru? Iya. Yang menariknya adalah tak lupa terima kasih kepada Parian, yaitu telah memberikan satu kesempatan kepada saya sebagai CGP itu Pancan, ya. Apa hal menariknya, yaitu jiwa ikhlas Parian untuk memberikan satu dorongan, motivasi, dan satu gerakan yang menggerakkan hati saya untuk menggerakkan yang lainnya. Itu hal yang menarik. Dan yang kedua, hal yang menariknya adalah Parian dari awal pernah mengatakan bahwa kita itu adalah kebersamaan dan bersama-sama untuk maju, bukan menyalahkan salah satunya, tapi kita membuat kebenaran untuk semuanya, dan semuanya berkontribusi untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Itu contohnya hal-hal yang positif. Ketika ada misalnya satu pembelajaran yang memang harus didiskusikan, ini anaknya sama nih kelas 1, bagaimana cara untuk agar pembelajaran ini tidak mudah, gelisah, atau nyaman dibuatnya oleh pendidik kita. Kita bersama-sama, sama-sama saling mengeluarkan pendapat. Ini seharusnya seperti ini, karena ini anaknya, misalnya ini anaknya yatim atau bagaimana ya. Saya tahu yatim tidaknya karena dari gurunya, begitu, atau dari wali kelasnya, atau dari temannya, gitu. Yang pada akhirnya nanti akan dipetakan kekuatannya sejauh mana agar memang dalam belajarnya itu jangan sampai menggelisahkan si anak, begitu. Terus bagaimana silaturahmi kita dengan guru-guru yang lainnya, itu termotivasi dengan apa yang diberikan, hal-hal yang positif dari Parian. Walaupun kata-katanya sedikit, tapi saya cukup pikirkan gitu, cukup pikirkan bahwa kita itu bergerak untuk sama-sama, bukan untuk masing-masing agar satu unggul, bukan, tapi kita mengunggulkan kebersamaan, itu mengunggulkan. Akhirnya ya itu menjadikan apa istilahnya, hal yang positif, catatan positif bagi saya untuk kedepannya nanti dilakukan, gitu, Pak. Ya, alhamdulillah sudah ada hal yang baik. Nah, untuk kedepannya, Pak, ada masukan untuk diperbaiki atau untuk kita lanjutkan lagi untuk pendampingan berikutnya, Pak? Ya, masukannya yaitu masukannya karena di awal digagas melalui ide-ide mereka, bukan dipaksakan oleh pendapat saya sebagai CGP, tapi ide mereka Pancar. Kedepannya tolong pertahankan jiwa kolaborasi seperti ini, kemudian tolong jaga silaturahmi katanya dengan pendamping, kemudian jangan bosan-bosan Pancar untuk melakukan hal yang terbaru buat mereka dan buat saya, begitu. Dan yang selanjutnya Pancar juga mudah-mudahan
apa istilahnya diberkahi oleh Allah, kemudian ya sehat selalu. Amin. Karena hal ini membutuhkan pikir dan daya tenaga yang cukup menguras begitu luar biasa. Nah akhirnya dorongan-dorongan semacam itu saya pegang, kemudian untuk kebaikan mereka insya Allah mudah-mudahan ke depan kita dapat menjadikan ilmu ini adalah bermanfaat untuk semuanya, bukan untuk diri saya tapi untuk orang lain, manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah. Sudah setengah jam lebih kita ngobrol macam alhamdulillah banyak sekali. Kita pun nanti setelah ini kita ngobrol lagi kita untuk persiapan karya ke depan. Jadi pendampingan kita ada dua. Jadi ada dari instrumental ini, ada sebagai instrumen dan juga nanti ada kita ngobrol tentang persiapan karya kita ya. Dan terima kasih atas kalau bahasa Sundanya panampiannya. Nuhun sami-sami Pak. Ya, dan salam kepada kepala sekolah, katanya sedang ada ini ya halangan di ini keluarga ya. Mudah-mudahan lancar urusan beliau. Salam kepada beliau, salam kepada guru-guru yang lain. Terima kasih. Saya titip salam dari Pak Kepala Sekolah. Ya, malam katanya. Tolong Pancar sampaikan kepada Parian tidak berhadapan dengan Bapak, katanya Bapak ada kepentingan keluarga, dan tolong salam sukses bahagia buat semuanya, terutama buat pendamping Pancar, katanya bersabar bertawakal, mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Begitu. Terima kasih semuanya. Komit dulu. Ya, seperti biasa di YouTube. Terima kasih bagi rekan-rekan yang menyimak acara ini. Semoga manfaat dan diambil hikmah dari sebuah ini, dan tetap semoga ini menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, karena tanpa guru bergerak Indonesia tidak akan maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.